Selamat siang Putri. Selamat siang Bu Deni. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa baik. Bu Deni bagaimana? Puji Tuhan, saya juga baik hari ini. Saya seperti kesepakatan kita kemarin, saya mau izin duluan ya untuk kita waktunya sebentar saja untuk melakukan percakapan kita observasi. Ya, siap Bu Deni. Sesuai kesepakatan kita kemarin, saya akan nanti saya akan ikuti kelasnya dulu ya, untuk melakukan observasi. Tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan, dan kenapa sebelumnya kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai awal sebelum Putri nanti melakukan pembelajaran supaya lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid kita ya. Terus begitu ya Bu ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Putri. Pertanyaan yang pertama itu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Putri capai untuk pembelajaran besok? Ya. Untuk pembelajaran besok berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya sudah buat ya Bu Deni ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep berpikir algoritma serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyusun algoritma sederhana. Itu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran tersebut. Berarti ada dua ya? Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama menyusun algoritma, berpikir algoritma. Iya, memahami konsep berpikir algoritma. Dan yang kedua menyusun contohnya. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, apa yang ingin Putri capai dalam pembelajaran nanti? Iya. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran besok itu ada dua. Yang pertama adalah saya ingin mengembangkan pengetahuan murid dalam hal memahami konsep berpikir algoritma tadi. Karena algoritma ini kan secara real itu sulit untuk dipahami. Itu kan kerja komputer ya, kerja program komputer gitu ya. Jadi kadang saya berpikir ini bagaimana caranya supaya anak itu bisa paham, bisa mengerti gitu. Akhirnya saya menyusun suatu strategi melalui permainan dulu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman murid terkait algoritma tersebut. Jadi area pengembangan yang utama di situ. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengembangkan kemampuan saya di dalam mengelola kelas ketika pembelajaran besok, karena saya masih dalam permainan. Otomatis saya harus pandai-pandai mengelola kelas gitu supaya hasilnya efektif. Mungkin seperti itu. Berarti ada dua area pengembangan. Iya. Yang pertama berarti kognitif ya Bu ya? Iya. Pengetahuannya, karena kan berhubungan dengan struktur bekerjanya komputer bagaimana algoritma tadi. Kemudian yang kedua tentang penguasaan kelas. Iya. Kira-kira untuk keterampilannya ada Bu? Ada. Untuk keterampilannya ada nanti di tujuan yang kedua tadi kan menyusun algoritma sederhana ya Bu ya. Dan nanti saya keterampilannya ambil dari itu. Jadi itu nanti bisa menggambarkan keterampilan murid bagaimana ketika mereka menyusun algoritma. Karena nanti di algoritma itu ada simbol-simbol seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dan keterampilan murid. Begitu. Berarti bisa disepakati tiga. Yang diutamakan tiga bisa, cuma yang diutamakan dua tadi ya. Mungkin Putri bisa menceritakan sedikit tentang rancangan pembelajarannya seperti apa, kemudian model atau metode pembelajarannya atau strateginya, atau mungkin juga kira-kira menggunakan media apa yang mau dipakai. Iya. Untuk yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran besok itu model pembelajarannya saya menggunakan problem learning, okay? Kemudian saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi di dalamnya. Diferensiasinya yang saya ambil ada dua, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Kemudian selain itu dalam pembelajaran saya juga menerapkan budaya positif, salah satunya dengan adanya keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan
media pembelajaran, ada gambar-gambar untuk memotivasi murid, kemudian gambar-gambar yang digunakan untuk permainan itu, terus ada video pembelajaran juga yang berisi penguatan materi, kemudian ada LKPD yang digunakan untuk lembar kerja kelompok itu yang saya siapkan. Luar biasa. Lengkap sudah semuanya. Oke. Berarti sudah lengkap ya Putri ya. Ada diferensiasi, kemudian ada sosial emosional yang anak ditampakkan juga. Pembelajarannya sudah secara konten dan produk. Iya. Terus kemudian medianya ada gambar untuk memotivasi anak. Iya. Gambar wisata setempat gitu yang anak tahu gitu. Oke. Kira-kira sudah mungkin itu aja ya yang perlu dipersiapkan. Iya Bu, cuman begini Bu, besok kan saya di kelas 7A, jadi curhat ini? Iya, curhat. Di kelas 7A itu kan Bu Deni paham sendiri, sudah mengetahui lah kondisi 7A seperti apa. Karena siswanya 32, termasuk kan full satu kelasnya full, kemudian muridnya itu juga baru peralihan dari SD. Ketika mengajar di kelas 7A itu, yang kemarin sudah itu perlu tenaga ekstra untuk mengelola kelas ya, karena sebagian anak-anak itu masih seperti waktu di SD gitu, ketika pembelajaran ada yang mengusili temannya, menjadi temannya, ada yang ngobrol sendiri seperti itu, sehingga kewalahan gitu sepertinya. Nah besok itu saya juga masih sanksi sebenarnya, saya bisa enggak gitu, karena saya kemas dalam bentuk permainan dengan kondisi latar belakang siswa yang notabene mereka biasanya ramai di kelas gitu. Itu yang menjadi mengganjal di saya saat ini pembelajaran. Berarti masih ada rasa apakah nanti pembelajarannya bisa berjalan dulu sesuai modul yang telah dibuat atau tidak? Nah kira-kira mungkin Putri sudah mengalami hal seperti ini sebelumnya, bagaimana cara mengatasi atau? Sebelumnya sudah pernah nih, karena ini tahun ajaran baru kan sudah beberapa kali masuk ke kelas, dan dengan kondisi seperti itu biasanya yang sudah pernah saya coba itu ketika anak ramai itu saya mengingatkan mungkin dengan sedikit ice breaking atau tepuk apa, itu anak sudah fokus kembali gitu, meskipun harus berulang kali. Pernah juga saya kayak semacam memberikan diagnostik gitu ya, jadi mereka itu sebenarnya gaya belajarnya yang bagaimana gitu, jadi mereka itu sukanya yang seperti apa gitu. Saya pernah mencoba jadi memberikan sesuai dengan apa yang mereka suka, pernah seperti itu. Kalau di kelas ini nanti sudah pernah tes diagnostis mungkin? Iya sudah pernah di awal gitu, untuk dalam artian karena rame itu akhirnya kan ini mencoba itu sebenarnya mereka itu maunya itu yang seperti apa pembelajarannya gitu. Jadi kadang kan ada anak yang mereka itu sukanya yang diskusi gitu. Jadi ada yang kalau gurunya yang ngomong terus kan mereka jenuh, akhirnya kan ngomong sendiri, cerita sendiri seperti itu. Ada rasa mengganjal, tapi sebenarnya sudah punya gambaran nanti bisa mungkin apakah seperti tahun kemarin seperti ini kan Iya, betul. Jadi mengganjal, cuman ya sudah ada pengalaman itu. Ada bayangan bisa mencoba. Berarti untuk pertemuan besok bisa dicoba. Putri bisa punya komitmen untuk mencoba itu. Iya, bisa jadi atau harus mungkin gitu. Jadi supaya tidak mengganjal itu tadi. Mungkin yang kemarin sudah pernah saya terapkan, besok bisa saya terapkan lagi, meskipun metode yang saya pakai juga berbeda ya, karena ya itu tadi saya sampaikan bahwa saya kemas dalam permainan tadi kan, jadi semoga saja berdampak gitu apa yang seperti kemarin. Saya sendiri senang mendengarnya, walaupun mengajar tapi sudah sedikit mempunyai gambaran dan komitmennya dengan besok mau mencobanya. Iya. Oke. Kalau begitu kira-kira kapan saya bisa ikut pembelajaran di kelas? Iya, untuk pembelajaran saya itu di kelas 7A besok hari Rabu jam ke 7.8 jam ke 7.8 setelah istirahat kedua.
Iya, berarti besok hari Rabu saya ikut kelas sendiri Iya, ya, jam iya. ke 78 kelas 7A. Iya. Oke. Baik Putri, kalau begitu saya sudah dapat sedikit gambaran juga. Kira-kira bagaimana perasaan Putri setelah kita melakukan percakapan ini? Saya merasa senang ya, saya merasa senang. Kemudian saya juga merasa terbantu dengan percakapan ini karena dengan percakapan ini bisa saling sharing dan terlebih lagi saya menjadi lebih merasa siap gitu untuk pembelajaran besok ya, karena tadi sudah kita bahas terkait strateginya, area pengembangan dan sebagainya. Jadi saya merasa senang dan terbantu gitu. Saya juga senang bisa membantu. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan menemani saya melakukan perjalanan observasi dan kemudian besok tanggal 7 Agustus jam 7.08 kelas 7. Iya. Ya. Terima kasih Putri G. Ya, sama-sama Denny. Pakai dulu sepatunya. Sudah ready, Bunda? Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ananta. Sakit ya? Berapa hari? 1 hari. Oke. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan kembali belajar informatika. Sebelum kita mulai belajar, kita akan bersama-sama dulu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kita buat bersama untuk kita sepakati bersama dan kita taati bersama. Tidak perlu banyak-banyak. Di sini Putri ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak harus semuanya. 1 saja boleh kok. Asalkan apa? Benar-benar sepakat dan benar-benar dipatuhi, ditaati. Oke? Oke. Ya, kira-kira ya, adakah yang mau usul keyakinan kelas yang pertama apa? Apa? Ada yang usul? Gak ada. Kalau misalnya Putri mengusulkan, boleh. Tapi nanti kalian sepakati ya. Pertama, memperhatikan guru ketika guru menjelaskan. Ya. Setuju nggak? Oke. Kita tulis ya. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Satu lagi apa? Kalau misalkan diskusi apa kira-kira? Aktif dalam berdiskusi kelompok gitu ya. Oke, sepakat? Aktif dalam diskusi kelompok. Ada lagi atau cukup ini? Cukup? Oke, ya, berarti kesepakatan yang pertama adalah memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang kedua, aktif dalam diskusi kelompok. Sepakat? Sepakat. Nanti kita akan taati bersama. Isi minum ya. Oke, selanjutnya ya, coba perhatikan. Ya, Ya. Ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu akan kamu lakukan? Apakah mengambil tas dulu atau memakai sepatu terlebih dahulu? Memakai sepatu terlebih dahulu. Adakah yang mengambil tas dulu baru pakai sepatu? Iya, Lukas. Kira-kira mengambil tas dulu atau memakai sepatu dulu itu ada benar salah atau tidak? Ada benar salahnya enggak? Tidak ada. Jadi itu tergantung pada masing-masing orang, ya kan? Kayak kamu bangun tidur itu pasti punya kebiasaan dan biasanya
Ya atau tidak? Iya. Lah, untuk hari ini kenapa kita membahas ini sepatu dulu atau tas dulu yang akan dipakai? Kita akan belajar tentang algoritma ya. Jadi algoritma itu untuk menggambarkan bagaimana sistem sebuah komputer itu bisa berjalan. Ketika kalian main game, loh, kok gamenya bisa begini? Kalau saya pencet ini kok jadi begini? Kalau saya kalah kok jadi game over? Kalau saya menang keluar skornya win misalnya? Seperti itu? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Lah, kita pelajari algoritma itu untuk mempermudah supaya kita bisa memahami cara kerjanya program komputer ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Dalam berpikir komputasional, landasan berpikir informatika ada 4 pendekatan ya. 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Kita membahas yang algoritma. Oke, lanjut. Oke, coba itu apa ya? Gambar apa ya? Gua mana kira-kira? Gua. Dapatkah kalian menjelaskan bagaimana caranya atau bagaimana rutenya supaya kita sampai ke tempat tujuan tersebut? Ada yang bisa? Ayo angkat tangan yang bisa menjelaskan rutenya supaya kita sampai ke Gua Si. Letaknya di mana ini? Contoh. Kecamatan Burukento, Desa Contoh. Yuk, bagaimana rutenya? Ada yang bisa menjelaskan? Agam. Dari rumahnya Agam ke arah selatan sampai perempatan Giriarjo ke arah barat, ya kan? Sampai perempatan Bulukerto ke arah utara, Nalor dan seterusnya. Itu jalannya Agam. Ada yang rumahnya Pecahmono atau Tengger? Ada. Nah, yang rumahnya Tengger dia beda lagi jalannya, nggak lewat Giriarjo, mungkin lewat jalan sana, saya nggak tahu namanya apa ya. Nah, ada jalan yang tembusnya Patuondo itu ya, beda atau sama dengan yang tempat? Beda, tapi nanti akhirnya di mana? Sama. Nah, program komputer ya, itu sebenarnya mau dijalankan seperti apa tergantung dari programmernya. Pembuat programnya itu mau dirumus seperti apa. Ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah atau rumus yang dibuat programmer, otomatis kita akan menghasilkan output yang benar. Misalnya kamu main game win menang ya, win ya. Ya, jadi kamu main game menang itu sudah sesuai dengan rumus atau langkah-langkah yang dibuat oleh programmer. Jadi tidak ada salah benarnya. Agam benar, si satunya siapa namanya? Hasis juga benar ya. Mereka dengan jalan sendiri gitu. Tergantung siapa yang membuat rutenya. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk menggambarkan program kerja komputer. Ya, jadi ada algoritma. Algoritma itu dasar yang dipakai untuk membuat program. Jadi itu syarat wajib ya. Syarat wajib. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, yuk dibaca bersama-sama ya. Algoritma dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, Menyusun algoritma sederhana. ya. Jadi kalau kamu tak suruh, ayo anak-anak buat program gitu, seusia kalian kira-kira kesulitan nggak? Tidak. Sulit. Kamu tak suruh buat program gitu kesulitan nggak? Iya. Iya kan, harus loading apa segala macam ya. Tapi kalau kamu tak suruh menyusun algoritma sederhana, saya yakin nanti nggak kesulitan. Ya. Dan itu konsepnya sama. Ya, konsepnya sama, hanya kita belajar algoritma dengan konteks kehidupan sehari-hari yang mudah kita pahami. Sekarang untuk permulaan ini ada materi pengenalan tentang algoritma ya. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang algoritma. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan ibu sampaikan. Mari kita simak video selengkapnya. Jelas ya. Ya, silakan. Ya, itu screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang algoritma. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan ibu sampaikan. Mari kita simak video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian mengenai algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Berikut adalah 5 ciri penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebut juga dengan kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu ada dua. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Masalah persoalan utamanya adalah makan. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Dalam penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif, maka akan didapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti sendok, piring, garpu, dan lain-lain. 4. Mengambil nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6 mengambil air minum. Yang ke-7 membaca doa. Yang ke-8 baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9 kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Contoh kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk flowchart atau diagram alir. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan
notasi grafis seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki makna yang berbeda-beda. Masalah utamanya masih sama, yaitu makan, namun hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jika tadi dalam kalimat deskriptif kita menggunakan bahasa natural sehari-hari dituliskan langkah ke langkah, pada flowchart juga sama, dituliskan langkah ke langkah, namun dalam bentuk bagan yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi tiga, yaitu sekuensial, pengulangan, dan percobaan. Ya, itu tadi ya untuk sekilas tentang algoritma. Nanti anak-anak yang suka lebih bisa memahami dengan membaca, bisa membaca materi yang ada di buku LKS halaman 12 ya. Di halaman 12 itu ada, nanti bisa dibaca kembali. Kemudian hari ini kita akan membentuk kelompok ya. Tadi sudah dijelaskan kan tentang algoritma sekilas. Kita akan kembali mendalami tentang algoritma ya, bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Tadi dikatakan bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien ya. Artinya dengan tepat sasaran, tidak bertele-tele. Kita akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Biar mudah, kelompoknya depan belakang saja ya. Kelompok 1, 4 ya. Nah, jadi ini berapa? 32 yang nggak masuk 1 ya. Berempat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Tidak apa-apa ya bertiga ya. Tidak apa-apa ya. Ini hanya bermain aja ya, bermain. Kita untuk biar lebih paham lagi tentang algoritma, tapi dengan cara bermain. Ingat-ingat tadi kelompoknya ya. Kelompok berapa? Saya akan membagi gambar A. Kelihatan ya gambarnya ya. Ini nggak boleh kelihatan ini ya. Saya akan membagi gambar A ke kelompok 1 dan 5. Ya, kelompok 1 dan 5. Tolong ini rahasia ya, rahasia. Gambar A. Ini ya. Kelompok 5 mana kelompok 5? Jangan dikasih lihat ke orang lain ya. Stop ya. Oke, terus saya akan bagi kelompok gambar B untuk kelompok 3 dan kelompok 7. Mana? Ini kelompok 3. Siap. Kelompok 7, kelompok 7. Oke. Kelompok 7. Ya. Kemudian saya akan membagi untuk gambar C. Gambar C ke kelompok 2 dan kelompok 6. Kelompok 2 ke 6. Kelompok 6 di kelompok 6. Nah, sini tidak salah. Gambar C. Kelompok 2 itu. Yang sudah dapat bisa menyesuaikan ya. Bagiannya diubah dibalik itu nggak apa-apa. Apa tadi? Kelompok 2 C ya. Yang belum dapat di kelompok berapa? Ingat ya, gambarnya untuk dikonsumsi oleh kelompoknya masing-masing, jangan dibocorkan ke
apa ya? Gambar lingkaran besar, gambar lingkaran kecil, gambar lingkaran besar di kiri kanan gambar lingkaran kecil di kiri kanan lingkaran besar misalnya. Kamu lihat gambarnya, terus kamu uraikan kira-kira supaya menjadi gambar tersebut perintah apa yang harus saya buat gitu. Kamu tuliskan di sini. Satu. Yuk, kembali yuk. Satu lagi ya. Sisanya. Satu. Gambar lingkaran besar. Itu kan? Jadi kamu yang lihat gambarnya. Terus yang kedua, gambar lingkaran
Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi waktunya. Dan waktunya membuat itu. Syukurnya 10 menit sudah selesai. Karena nanti gambar itu bukan gambar ya, lembar kerja kamu akan ditukar dengan kelompok lain. Ayo dibantu berpikir ya gambarnya. Kalau beri tidak apa-apa tahu ya, kan mungkin nanti tidak mengerjakan. Iya.
berhenti. Oke, sudah selesai semuanya. Yang belum selesai angkat tangan. 3, 4, 6, 5. Belum berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
gambarnya menyesuaikan langkah-langkah yang sudah ada. Bagaimana sudah paham atau belum? Oke, selamat. Waktunya 10 menit. Ada yang pakai itu? Ada yang pakai itu? Pakai pensil aja. Pakai pensil aja, kalau salah gimana? Apa dua, Kas? Apa berarti ini? Nah, jadinya nanti apa ini? Sambil kalian mengerjakan, kita mengingat kesepakatan yang kedua tadi apa ya? Kesepakatan yang kedua tadi apa ya? Aktif dalam berdiskusi. Tetapi aktif di sini itu mengerjakan ya, bukan aktif rame ya. Bukan aktif rame.
perbedaan pendapat. Ada yang iki ngene lho, gitu kan? Ya. Nah, kita harus saling menghargai, ya. Dan perbedaan itu disimpulkan kira-kira mana yang tepat. Siapa nanti Masa apa? Bagus-bagus. Yang penting saling Kayak bisa
Belum pulang loh ya. Ya sekarang menghadap ke sini dulu semuanya. Pulang. Oke, tugas. Adanya coba adanya ke sini. Adanya ke sini semuanya. Siapa yang suruh kalian menggendong tas? Siapa yang suruh kalian memasukkan? Oh, aku rata. Masuknya. Yo, datanya dikeluarkan lagi. Kuncinya keluarkan sini. Kemudian, tepuk semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Oke, stop. Sekarang setelah tadi kalian sudah membuat berdiskusi menguraikan langkah-langkah dalam membuat gambar, terus sebaliknya menggambar dari langkah-langkah yang ada, kita akan membuat kesimpulan. Kira-kira setelah tadi melihat ya, ternyata sebagian besar gambarnya sama atau beda? Beda. Kira-kira kenapa ya kok gambarnya berbeda? Kira-kira kenapa gambarnya berbeda? Karena penjabarannya kurang jelas ya, bukan kurang tepat. Akhirnya orang yang akan menggambar lagi dia kesulitan karena petunjuknya kurang jelas. Kita kembali ke algoritma. Apa tadi pengertian algoritma? Ya, jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini tepat ya, tepat sasaran gitu. Jadi ketika tadi kalian mendapat gambar terus dideskripsikan ya. Julian sama Lukas apa ya? Tadi di awal kan kita bahas ya masalah besar tujuan yang diulang rame. Kita uraikan ke masalah kecil. Aku harus ketemu ya. Siji, loro. Gue harus ketemu meneh, liyane meneh, terus diselesaikan. Ya, oke? Ya, jadi tadi ketika gambarnya tidak sama tadi ya, karena ketika memberikan penjabarannya tadi kurang sehingga perintahnya juga kurang efektif dan efisien. Dan ini menggambarkan di dalam sebuah program yang ada pada komputer, pembuat programnya itu ketika membuat harus jelas atau tidak jelas? Harus jelas ya. Makanya salah satu syarat untuk membuat program adalah menyusun algoritma terlebih dahulu. Algoritma itu urutannya, rumusnya gitu ya, rumusnya. Jadi kalau membuat rumusnya itu tepat, nanti ketika ada perintah yang masuk dan sesuai dengan rumus itu, maka outputnya benar. Ya. Itu ya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami untuk konsep algoritma? Bisa. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami konsep algoritma dengan cara kita belajar tadi, ya, dengan kehidupan yang nyata gitu ya, lebih mudah.
Sekarang tugas untuk kalian adalah ini PR ya. Coba dibuka halaman 15. Halaman 15. Di sini ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. 1. Algoritma membuat kopi. 2. Algoritma membuat mie goreng. 3. Algoritma memasak nasi. Ini banyak cara, tapi kamu disuruh menyusun algoritma yang sederhana, yang efektif dan efisien, ya. PR-nya kalian membuat algoritma dengan memilih salah satu di antara ini. Pilih yang paling kamu bisa. Terus algoritmanya bentuk apa dulu? Apakah deskripsi atau flowchart? Bebas. Kalian bisanya yang mana? Kalau kalian bisa deskriptif ya yang deskriptif. Kalau bisa yang flowchart ya yang flowchart. Satu yang harus kalian ingat, algoritma selalu diawali dari kata mulai, diakhiri dengan kata selesai. Bagaimana untuk PR-nya? Apakah sudah jelas? Iya, di buku tulis masing-masing akan kita bahas 2 minggu lagi karena minggu depan kita T5. Ya. Minggu depannya lagi. Oke, sebelum kita akhiri, saya mintanya untuk pembelajaran hari ini dengan kegiatan tadi, kalian senang atau tidak? Dilaksanakan bersama, mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Tadi bagaimana? Mendengarkan tidak? Lebih banyak, lebih sering berbicara sendiri. Berarti kedepannya apa yang harus kalian lakukan? Lebih mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan atau berbicara. Tidak hanya guru, ketika teman kalian menjelaskan, kalian juga harus memperhatikan. Itu salah satu bentuk kita saling menghargai. Siap ya? Harapan saya kedepannya kalian lebih bagus dari ini ya. Ini tadi terlalu bersemangat, akhirnya terus kelasnya rame. Nah, besok lagi semangatnya itu dari semangat dalam hal yang positif ya. Jangan yang negatif. Jadi ketika diskusi serius, tidak rame, tidak bosan sendiri. Siap? 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 Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa ya. Yuk, salah satu memimpin berdoa.